101,8 Rapemda Pas FM Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimporo, selamat siang pendengar sekalian. Berjumpa kembali bersama Puspita, dan kali ini ya perdana di acara live talk show bersama Sekretariat DPRD Lampung Tengah. Baik, dan narasumber spesial kita hari ini adalah Dr. Andes Ihsan MSI, ini selaku Sekretaris DPRD Lampung Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak perjalanannya? Ya lumayan. 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 Ya. Tapi juga sudah pernah, jadi nggak nyasar gitu. Oh, nggak nyasar, alhamdulillah. Ya. Gimana Pak kabarnya? Baik sehat. Baik ya, alhamdulillah sekali. Ya, terima kasih sekali lagi ayo ucapkan untuk Bapak yang telah hadir ya Pak ya di Rapemda untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Oke, dan kali ini Pak, Ayu mau bertanya tentang tugas utama nih dari Sekretariat DPRD ini dalam menjalankan fungsinya. Itu kira-kira apa saja sih Pak tugasnya? Oh ya, jadi bukan fungsi sekretariat ya, fungsi sekretaris kita. Oh ya. Kalau sekretariat kan lembaganya. Baik Pak. Manusianya itu fungsinya itu sekretaris. Iya baik Pak. Jadi sekretaris DPRD itu mempunyai tugas itu membantu pelaksanaan tugas atau fungsi dari anggota DPRD kita di Lampung Tengah. Jadi sekretaris DPRD dimanapun itu fungsinya membantu. Secara struktural, dia itu melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua dewan dan lainnya. Tapi secara fungsi, secara struktural kepada bupati, secara fungsinya itu menjalankan fungsi untuk membantu anggota DPRD. Baik. Karena fungsi DPRD sendiri itu kan ada 3. Jadi yang pertama itu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah yang biasa kita kenal perda. Jadi perda disusun, ada perda inisiatif, ada perda prakarsa pemerintah, ada inisiatif DPRD, ada 2 kan. Iya Pak. Itu bersama-sama kita membuat peraturan daerah. Jadi itu fungsi pertama. Fungsi yang kedua itu fungsi anggaran budgeting. Jadi pemerintah daerah itu kepala daerah mengusulkan anggaran untuk jadi perda tadi. Ini kan produknya perda APBD namanya. Diusulkan kepada kita DPRD melalui ketua DPRD, nanti sekretaris dewan yang membuat jadwal. Kapan kita masuknya, kan dia ada ketentuannya kan, APBD murni itu bagaimana, APBD perubahan bagaimana. Jadi kita membantu untuk lancarnya pelaksanaan anggaran. Nah, kemudian terakhir ada fungsi pengawasan. Nah, kita tahu bahwa DPRD itu fungsi utamanya itu pengawasan. Jadi mengawasi jalannya roda pemerintahan. Walaupun kadang-kadang fungsi lain, pengawasan lainnya tetap dijalankan karena memang DPRD itu milik masyarakat Selampung Tengah, gitu kira-kira seperti itu Mbak. Waduh, luar biasa. Ini membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah tentunya Pak betul. Dan juga memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah dan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah ya Pak. Ya betul. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya ini Pak. Nah, ada berapa sih Pak Dewan DPRD Lampung Tengah itu sendiri? Di Lampung Tengah itu kita karena wilayah luas, karena tergantung dari luas wilayah dan jumlah masyarakat. Jadi kita 50. Oh, 50. Di Lampung ini ada 2 yang 50, itu Bandar Lampung dan kita Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah kita. Jadi kita 50. Cuma memang kemarin satu fraksi meninggal dunia kan. Jadi kita masih belum terjadi PAW dari fraksi PAN. Dan itu adalah jumlah anggota Dewan DPRD. Nah, sekarang kita membahas rapat paripurna nih Pak. Nah, rapat ini dilaksanakan berapa bulan sekali Pak? Kalau rapat paripurna itu sifatnya bukan berapa bulan sekali. Jadi kebutuhan dia, lebih kepada kebutuhan. Karena tata cara mau rapat paripurna itu kan ada tahapan. Kita harus banuskan dulu, badan musyawarah kan kita perlu diketahui bahwa di DPRD itu ada namanya AKD, alat kelengkapan dewan. Iya Pak. Jadi kelengkapan dewan salah satunya adalah
badan musyawarah. Jadi badan musyawarah itu atau Banmus, itulah yang menentukan kapan kita akan rapat paripurna. Tergantung situasional kebutuhan kan. Kita rapat paripurnanya kapan, dengan tahapan-tahapan yang harus dibanmuskan dulu. Nggak bisa kita tahu-tahu sekonyong-konyong langsung paripurna, nggak bisa. Kita harus banmus dulu. Iya, banmus dulu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak, apa saja sih Pak tugas utama sekretaris DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendukung legislator sendiri? Ya itu tadi, dia lebih ke membantu dalam suksesnya 3 fungsi. Oh iya, 3 fungsi. 3 fungsi tadi kita, 3 fungsi dari DPRD dimanapun kan sama. Tadi yang saya bilang tadi bahwa dia ada legislasi, ada budgeting, dan controlling. Itu kita harus membantu itu karena kita secara fungsi kita bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD. Oke, baik. Nah, dapatkah apa sih Pak langkah-langkah yang diambil nih oleh Sekretaris DPRD untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislatif sendiri? Ya, kita kan sudah membuat yang namanya aspirasi. Kalau dulu kan aspirasi manual, kita enggak, kita sudah pakai bisa masukkan secara online, bisa di situs kita di DPRD. Jadi nanti istilah kami itu turun ke bawah, mereka itu aspirasinya bisa nanti masuk di dalam namanya aspirasi anggota DPRD. Nanti pada saat pembahasan anggaran itu masuk di dalam siapa saja yang akan masuk gitu kan, apa yang akan dibantu itu. Kita nggak kayak dulu manual, sudah satu anggota dewan itu satu akun. Satu akun luar biasa sekali. Jadi dia mempermudah ya Pak ya? Ya, kalau dulu manual, sekarang nggak, udah kayak gitu, satu anggota dewan satu akun, jadi cepat dia langsung terkoneksi sama Bapeda semua gitu. Iya, luar biasa sekali. Oke, baik Pak, kita break sejenak ya Pak ya. Oke, baiklah pendengar sekalian, tentunya Ayu akan kembali lagi dengan live talk show bersama Bapak Dr. Andes Ihsan MSI setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun tabik ngalimpuro. Salam pramuka. Saya Adi Sriono selaku Ketua Kuarcap Lampung Tengah sangat mendukung gerakan Bunda PAUD Lampung Tengah untuk mewujudkan transisi PAUD ke SD dengan menyenangkan. Mari wujudkan 3 hal. 1. Tidak stres ketika belajar membaca, menulis dan berhitung saat masuk SD. 2. Pengenalan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. 3. Pembelajaran PAUD dan SD yang selaras dan menyenangkan. Terima kasih kepada Bunda PAUD Lampung Tengah, Hajah Mardiana Musa Ahmad yang telah melaksanakan Gebiar Hari Anak Indonesia serentak di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali, masih bersama Ibu Puspita di live talk show bersama Bapak Dr. Andes Ihsan MSI ini sebagai Sekretaris DPRD Lampung Tengah. Masih semangat ya Bapak ya? Masih. Alhamdulillah. Iya, pendengar sekalian, ini sebagai penerus ya dengan tema kita hari ini ya Pak ya, tantangan pemuda dalam estafet pembangunan. Ya baik, sebagai penerus ini pemuda terutama pelajar ya Pak ya, dan masyarakat ini harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah tentunya dan terpadu, dan maka generasi muda ini perlu dipersiapkan secara matang nih Pak. Apa sih yang harus pemuda persiapkan untuk meneruskan perjuangan pembangunan bangsa menurut Bapak sendiri? Ya baik. Kalau namanya pemuda, apalagi pelajar. Benar sekali. Seperti Mbak ya. Yang pasti belajar, menuntut ilmu. Ya, kalau memang karena saya di DPRD, kalau tujuannya mau jadi anggota dewan, bersikap kritis. Bersikap walaupun kritis yang bersolusi ya, jangan kritis asal yo tapi nggak ada di dalam kepalanya itu. Begini loh Pak, begini gitu. Kayak memberi solusi juga. Makanya harus belajar banyak baca buku anak-anak supaya tajam kepalanya. Benar sekali. Setia tajam kan, kalau misalnya suatu saat nanti jadi anggota dewan kan, bisa bergabung di partai manapun ya Mbak.
Oke, baik. Kira-kira seperti itu, karena saya di DPRD ya, konteks saya sebagai sekretaris DPRD melayani. Iya. Jadi kalau memang bercita-cita untuk menjadi anggota dewan, gitu kan. Baik, luar biasa sekali. Dan juga cita-cita itu harus diraih, dan juga itu akan menjadi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan juga inovatif ya Pak ya. Kan tidak semua harus jadi PNS kayak saya. Luar biasa sekali. Ada yang menjadi legislatif, menjadi eksekutif, gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang pengusaha kan? Oh iya, benar sekali. Mungkin dengan jalannya masing-masing, tapi tetap terarah ya Pak. Terarah, harus belajar lah. Baca buku yang banyak. Iya, benar sekali, mencari ilmu ya Pak ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Nah, sebagai sekretaris DPRD, nah apa peran sekretaris DPRD Pak dalam memastikan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan legislatif itu sendiri? Kita di DPRD itu, di sekretariat DPRD ya khususnya, kita mempunyai 4 bagian kan. Oh, baik. Ada 4 bagian, ada bagian yang mengurusi budgeting, itu bagian fasilitasi anggaran namanya. Ada juga yang mengurusi keuangan untuk gaji dan lainnya, itu kabak keuangan. Kemudian ada yang kepala bagian yang mengurusi tentang mekanisme peraturan daerah, dari mulai pemanggilan untuk rapat, itu ada bagian namanya bagian persidangan dan perundang-undangan. Dia juga bertugas untuk kapan paripurna, berjalannya paripurna. Kemudian satunya bagian umum, biasa bagian umum bersih kepegawaian dan lainnya. Baik. Ya, kita harus punya sumber daya yang mumpuni juga. Benar sekali. Yang untuk membantu, karena kan tugas sekretaris DPRD ini kan beda dia. Iya, Pak. OPD yang berbeda dia. Dia melayani kan. Jadi itulah ada bagian-bagian yang sudah dibagi-bagi. Kalau rapat ini yang ngurusin ini, rapat itu yang ngurus itu, sudah ada bagian masing-masing yang kudu mumpuni. Oke, benar sekali ya Pak ya, luar biasa. Oke, yang terakhir ini Pak, apa harapan Bapak selaku sekretaris DPRD untuk Lampung Tengah sendiri? Ya, karena pemerintah daerah adalah Bupati dan DPRD, untuk pembangunan tetap gongnya satu tujuan, supaya tetap harmonis. Waduh, luar biasa. Jadi DPRD dan kepala dan bupati itu harus tetap harmonis. Karena kalau harmonis pemimpinnya, masyarakatnya pasti harmonis. Luar biasa. Dan pembangunan tercapai tanpa ada celah. Kalau ada sedikit kendala kan bisa diselesaikan bersama-sama karena harmonis tadi. Itu yang paling penting. Yang penting harmonis. Harmonis antara pemerintah daerah, kepala daerah dan legislatif, yaitu ketua DPRD dan anggotanya. Iya, luar biasa sekali. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, pesan saya buat anak-anak muda. Tadi, mari kita bangun Lampung Tengah, dukung pembangunan di Lampung Tengah bersama Pak Bupati Haji Musa Ahmad, agar Lampung Tengah lebih maju dan berjaya. Benar sekali. Oke, terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktu ya datang ke Rapemda untuk memberikan aspirasinya kepada masyarakat Lampung Tengah sendiri. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Kapan-kapan boleh diundang lagi. Oke, siap Pak, boleh banget. Oke, baiklah pendengar sekalian, tidak terasa waktu ya telah menunjukkan kita di menit ke yang sekarang, dan waktunya pamit undur diri. Semoga informasi yang telah diberikan tadi bisa menjadi manfaat serta wawasan untuk pendengar sekalian. Nantikan live talk show ngobrol bareng perangkat daerah ya, kembali tentunya setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu, yang akan mengundang beberapa narasumber yang luar biasa tentunya yang ada di Lampung Tengah. Baiklah, ayo pamit undur diri. Penano bahasa sikam pun mbak nyaman. Wat bahasa sikam kurang nujem di mati kupa, mahap ngalimporo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.